Bapak Ibu yang lolos P3K tahun 2022 dan bersiap-siap menerima SK. Nah, sesi kali ini saya akan berbagi informasi mengenai besar penghasilan gaji dan tunjangan P3K yang nanti Bapak Ibu terima. Barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya kapan mulai menerima gaji. Kemudian berapa besar penghasilan gaji dan tunjangan yang Bapak Ibu terima tiap bulan dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk pemberkasan gaji nanti. Baik, saya akan jawab semuanya di sini Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa anggaran gaji untuk P3K tahun 2022 itu sudah disiapkan sebanyak 9 bulan gaji. Ini sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 212 tahun 2022. Untuk pertanyaan pertama Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu mulai terima gaji P3K? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu akan ketemu jawabannya di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pembayaran gaji. Nah, ini tercantum di pasal 23 Bapak Ibu. Nah, di sini dia. Syarat pembayaran gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, kemudian diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT. SPMT ini adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, perlu diketahui, walaupun Bapak Ibu sudah menerima SK dan menandatangani perjanjian kerja, tetapi kalau SPMT-nya belum, maka gaji Bapak Ibu belum bisa dibayarkan. Nah, dalam hal ini untuk SPMT, misalnya Bapak Ibu tanggal SPMT-nya itu adalah di hari pertama kerja bulan berkenaan. Misalkan Bapak Ibu menerima SK P3K dan menandatangani SPK itu adalah bulan Juni. Kemudian SPMT Bapak Ibu tertanggal 1 Juli. Maka Bapak Ibu akan terhitung mulai menerima gaji di bulan Juli. Tapi jika SPMT-nya tertanggal 2 Juli, 3 Juli, dan seterusnya, maka Bapak Ibu akan terhitung mulai menerima gaji itu di bulan berikutnya, yaitu bulan Agustus. Nah, ini dia sudah diatur dalam ayat 5. Sehingga Bapak Ibu akan dibayarkan gaji jika Bapak Ibu sudah menerima SK, sudah menandatangani SPK, dan sudah membuat SPMT. Jadi itu jawaban Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan NIP P3K Bapak Ibu segera bisa terbit, kemudian Bapak Ibu segera menerima SK P3K, segera menandatangani SPK, lalu segera mendapatkan perintah untuk membuat SPMT. Kemudian untuk pertanyaan kedua, berapa jumlah penghasilan yang nanti Bapak Ibu akan terima per bulan? Saya akan perlihatkan dulu Bapak Ibu untuk P3K. Nah, di sini juga sudah tertuang ya di Permendagri ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menerima gaji dan tunjangan. Gajinya itu adalah gaji pokok. Gaji pokoknya itu sebesar, ini sudah diatur dalam Perpres ya, Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya langsung ke golongan 9. Ya, sebesar Rp2.966.500. Seginilah nanti gaji pokok Bapak Ibu. Tapi yang Bapak Ibu terima tiap bulan bukan sebesar 29 ini, nanti akan lebih Bapak Ibu karena nanti kan akan ada tunjangan-tunjangan lain. Nah, kenapa saya langsung ke golongan 9? Karena ya P3K itu langsung masuk di golongan 9. Nah, bagi Bapak Ibu yang menerima SK pertama kali maka akan masuk ke dalam masa kerja golongan yaitu 0 tahun. Kemudian, setiap 2 tahun sekali nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kenaikan gaji sesuai dengan masa kerja golongan. Ini yang disebut dengan kenaikan gaji berkala. Nah, di tahun kedua ya, masa kerja golongan 2 tahun, maka menerima gaji 3.059.000. Masa kerja golongan 4 tahun 3.156.000 dan seterusnya. Ini kalau misalnya masa kerja Bapak Ibu sampai nanti 32 tahun, maka akan menerima gaji 4.872.000 ya. Oke, sudah ya untuk gaji pokok. Saya lanjut kembali lagi ke sini, ke Permendagrinya. Itu untuk gaji pokok. Kemudian untuk tunjangan. Tunjangan yang nanti Bapak Ibu terima itu adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan beras, kemudian tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Nanti akan lebih jelas di letter gaji Bapak Ibu. Saya akan jelaskan. Nah, saya akan bahas dulu sedikit mengenai tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Untuk tunjangan keluarga, nanti akan mendapatkan tunjangan suami atau istri. Kalau suami yang sebagai ASN P3K, maka kalau sudah menikah, maka istrinya akan menjadi tanggungan, sehingga berhak menerima tunjangan istri. Itu sebaliknya. Kemudian bagi yang sudah memiliki anak akan mendapatkan tunjangan anak. Nah, untuk tunjangan suami atau istri itu 10% dari gaji pokok. Kemudian
untuk anak itu masing-masing diberikan 2% dari gaji pokok. Nah, untuk anak ini ketentuannya dapat diberikan kepada anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Ini banyak yang bertanya, apakah anak tiri atau anak angkat bisa masuk dalam tunjangan? Di peraturan ini bisa, nanti selebihnya koordinasikan dengan instansi terkait ya di Kabupaten Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana caranya biar anak tiri atau anak angkat itu bisa menerima tunjangan. Kalau anak kandung jelas ya, bisa. Kemudian ketentuannya untuk anak ini dia bisa diberikan tunjangan dengan ketentuan belum menikah, kemudian belum memiliki penghasilan sendiri, kemudian berusia sampai dengan batas maksimal itu 21 tahun. Nah, setelah 21 tahun masih bisa menerima tunjangan dengan ketentuan anak tersebut masih kuliah atau kursus paling singkat 1 tahun. Sehingga kalau anak tersebut masih kuliah atau kursus, maka boleh menerima tunjangan sampai maksimal 25 tahun umurnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya akan langsung perlihatkan leger gaji. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini saya jelaskan dulu sedikit untuk leger gaji. Ini status kawin jumlah jiwa. Jumlah jiwa ini 2, berarti ASN P3K ini menanggung pasangannya. Karena ini suami yang ASN P3K, berarti ini menanggung istrinya. Kemudian ini jumlah jiwa 1, berarti single. Ini belum menikah, tetapi sudah menikah pun bisa termasuk dalam kategori single di sini. Karena apa? Misalnya pasangan suami atau istrinya kedua-duanya ASN, sama seperti saya. Istri saya PNS, saya P3K. Karena duluan istri saya PNS, maka anak ditanggung oleh istri saya. Artinya tunjangannya masuk ke tanggungan istri saya, sehingga saya menerima gajinya dalam kategori single. Kemudian ini jumlah jiwa yang 3, berarti menanggung istri atau suami ya, yang jelas menanggung pasangannya dan ditambah 1 anak. Kemudian ini jumlah jiwa 4, ini menanggung pasangan suami atau istrinya dengan jumlah 2 anak. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu lihat ini akan berbeda-beda. Ini untuk yang jumlah jiwa 4 ya, menanggung pasangan dan 2 anak. Kemudian ini untuk jumlah jiwa 3, ini berarti menanggung pasangan dan 1 anak. Ini 3.700.000 ya untuk yang 4. Tadi menanggung istri atau suami dan 2 anak, ini 3.800.000. Kemudian untuk yang single ini menerima gaji 3.200.000 sekian. Untuk yang menanggung pasangannya saja dengan jumlah jiwa 2 berarti menerima 3.593.000 sekian. Nah, ini yang saya bahas. Dari manakah komponen-komponen ini berasal? Karena ini di daerah Bapak Ibu mungkin saja nanti akan ada sedikit perbedaan-perbedaan. Ini leger gaji di kabupaten kami, ini penghasilan. Ya, ini kolom penghasilan. Saya akan perjelas dulu sedikit-sedikit. Untuk gaji pokok seperti yang saya bilang tadi, sama ya, baik yang untuk single, untuk menanggung pasangan, dan memiliki anak, itu sama. Sama besarnya Rp2.966.500. Kemudian, tunjangan istri atau suami. Nah, ini karena menanggung pasangannya, maka menerima 10% dari gaji pokok, yaitu Rp296.650. Kemudian, karena ini single, ya ini tidak mendapatkan tunjangan istri atau suami. Nah, ini karena jumlah jiwanya 3, berarti menanggung pasangannya, istri atau suami, sama penerimaannya 10% dari gaji pokok. Kemudian dapat tunjangan anak lagi. Nah, karena ini tidak menanggung anak, ya belum memiliki anak, maka ini 0. Hanya mendapatkan tunjangan suami atau istri. Kalau yang single kan pasti tidak memiliki anak, 0. Nah, ini yang menanggung 1 anak mendapatkan 2% dari gaji pokok. Sehingga mendapat tambahan Rp59.330. Nah, kalau menanggung 2 anak, ya ini tinggal dikali 2 dari jumlah yang 59 tadi, sehingga menjadi Rp118.660. Nah, ini jumlah penghasilannya untuk gaji pokok dan tunjangan keluarga. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan fungsional. Kalau tunjangan eselon, fungsional umum, tunjangan khusus tidak ada di kabupaten kami. Ini tunjangan fungsionalnya sama, 327.000 untuk semua SN P3K, baik yang single, yang menanggung pasangan, dan yang menanggung anak sama semua. Kemudian berikutnya tunjangan terpencil, karena wilayah kami bukan daerah terpencil, maka ini tidak mendapatkan. TKD juga tidak ada di kabupaten kami. Tunjangan beras. Nah, tunjangan beras ini dihitung berdasarkan jumlah jiwa. Kalau single, berarti Bapak Ibu mendapatkan Rp72.420. Ini setara dengan 10 kg beras. Walaupun harga beras kan sudah lebih dari 10.000. Ya, ini didapatkan segini saja ya. Syukuri saja. Kemudian kalau yang 2 jiwa, berarti yang menanggung pasangannya,
ya pasangan suami atau istrinya tinggal dikali 2 menjadi 144.000 sekian. Kemudian yang 3 jiwa menanggung pasangan suami atau istrinya dan menanggung anak 1, ya tinggal kali 3 menjadi 217. Kemudian yang 4 jiwa ya tinggal kali 4 yang 72.000 tadi, sehingga sebeginilah tunjangan untuk pangan atau berasnya. Kemudian penghasilan lainnya adalah tunjangan askes. Ya, ini nanti akan langsung sekaligus menjadi potongan BPJS. Ya, ini dia potongan BPJS. Nah, ini kan potongan-potongan. Kemudian tunjangan JKK juga langsung akan menjadi potongan JKK di sini. Kemudian tunjangan JKM ini juga akan langsung menjadi potongan JKM di sini. Tetapi ini masih tetap dihitung sebagai penghasilan. Nah, semua penghasilan ini ya, tadi penghasilan yang gaji pokok beserta tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak, kemudian ditambah dengan tunjangan fungsional, kemudian ditambah dengan tunjangan beras, tunjangan pangan, dan tunjangan askes JKK JKM ini ditotalkan sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan kotor sebesar ini. Ya, 3.900.000 untuk yang menanggung pasangan suami atau istrinya. Untuk yang single segini dia 3.500.000 sekian. Itu penghasilan kotor. Nah, kemudian di sini ada potongan. Ada potongan BPJS karena kan nanti Bapak Ibu akan ditanggung BPJS-nya beserta anggota keluarganya. Nah, tadi saya sudah sebutkan di sini BPJS langsung terpotong, kemudian JKK JKM juga langsung terpotong. Tapi di sini jumlah potongannya kalau saya hitung-hitung, nah ini jumlah potongannya. Kemudian di sini ada jumlah potongan lagi, maka total potongannya adalah ini 314.000 untuk yang menanggung pasangan suami atau istri dengan jumlah jiwa 2 ya. Sehingga penghasilan bersihnya nanti segini Bapak Ibu yang akan diterima tiap bulan. Nah, ini sudah saya centang-centang tadi, kenapa tadi berbeda ya. Nah, itulah yang akan nanti masuk ke rekening Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di daerahnya menerima tamsil nanti, menerima TPP non-TPG, maka penghasilan Bapak Ibu tentu akan bertambah. Tapi itu pemberkasan lain Bapak Ibu. Ya, pencairannya nanti akan berbeda dengan pencairan gaji ini. Itu juga akan bertambah. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu sertifikasi, maka penghasilannya juga akan bertambah tentunya. Nah, ini untuk yang sertifikasi, ini saya terima bulan 11 kemarin, untuk yang sekarang belum cair. Ini menerima 8.365.000 sekian. Karena untuk yang sertifikasi itu hitungannya kan 3 kali gaji pokok. Kalau tadi gaji pokoknya adalah 2.966.500, maka tinggal dikali 3. Kan ini cairnya 3 bulan sekali. Tinggal dikali 3 sehingga mendapatkan sekitar 8.900-an. Tapi setelah dipotong pajak menerimanya 8.300.000 sekian. Nah, ini tetap disyukuri Bapak Ibu yang belum sertifikasi, nanti mungkin ada tambahan tamsil, TPP non-TPG, dan lain-lain. Nah, tentu nanti di tiap-tiap daerah ini akan berbeda. Tapi untuk kisaran penghasilan tiap bulannya ini ya seputaran segini-segini saja. Kecuali misalnya Bapak Ibu mendapatkan tunjangan daerah terpencil, mungkin ada yang mendapatkan tunjangan TKD dan lain sebagainya yang cair tiap bulan. Tapi kalau misalnya tidak, sama seperti kabupaten kami, maka akan sekitaran ini. Mungkin yang berbeda nanti adalah tunjangan fungsionalnya yang akan berbeda nanti besarannya. Nah, itulah penjelasannya Bapak Ibu untuk berapa nanti penghasilan Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja nanti yang diperlukan untuk pemberkasan gaji. Nah, ini dia. Kalau di kabupaten kami kemarin, ini kan pemberkasan usul pembayaran gaji ya. Yang diminta adalah fotokopi SK Bupati yang disahkan kepala sekolah. SK Bupati itu adalah SK pengangkatan Bapak Ibu. Ya, ini nanti akan Bapak Ibu terima. Kemudian yang nomor 2 adalah fotokopi perjanjian kerja yang disahkan kepala sekolah. Perjanjian kerjanya adalah seperti ini, SPK. Ini ditandatangani oleh Kepala BKPSDM. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu, untuk SPK ini perjanjian kerjanya berlaku 5 tahun. Nanti akan diperpanjang lagi 5 tahun berikutnya. Kalau Bapak Ibu belum memasuki usia pensiun. Ini bagi yang masa pensiunnya masih lebih dari 5 tahun ya. Tapi kalau misalnya, kalau Bapak Ibu terhitung dari tanggal penerimaan SK ini, masa pensiunnya kurang dari 4 tahun, maka nanti masa perjanjian kerjanya akan berlaku mulai dari tanggal SK-nya sampai batas usia pensiun Bapak Ibu. Ini ya, masa perjanjian kerjanya. Kemudian untuk pemberkasan berikutnya adalah fotokopi NPWP, KTP, kartu BPJS. Nah, ini yang diperlukan karena nanti kan BPJS Bapak Ibu dan keluarga akan ditanggung. Dan yang keempat, fotokopi buku rekening tabungan yang disahkan oleh bank bersangkutan. Nah, ini nanti Bapak Ibu menunggu arahan dari kabupaten masing-masing
bank apa nanti yang akan dijadikan tempat untuk mentransfer gaji Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah model C yang ditangani oleh yang bersangkutan dan kepala sekolah. Yang dimaksud dengan model C seperti ini Bapak Ibu. Ini namanya model C, ya, surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Kemudian di belakangnya nanti Bapak Ibu cantumkan ini. Ini adalah daftar keluarga yang menjadi tanggungan. Nah, ini kebetulan istrinya yang P3K, suaminya tidak ASN, maka suaminya akan menjadi tertanggung di sini. Kemudian jumlah anak yang tertanggung itu adalah maksimal 2. Meskipun sebenarnya ibu ini memiliki 3 anak, tetapi karena sesuai aturan hanya diperbolehkan maksimal 2 anak, maka dicantumkan 2 anak saja di sini. Kemudian berikutnya yang diperlukan nanti adalah fotokopi akte perkawinan dan akte kelahiran anak bagi yang menanggung. Kalau yang tidak menanggung, ya tidak perlu. Bisa juga nanti tambahannya adalah kartu keluarga di sini ya. Kemudian berikutnya adalah surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, SPMT. Nah, ini diperlukan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang masih single, kemudian lagi 2 bulan berikutnya setelah menerima SK Bapak Ibu menikah, ya nanti setelah Bapak Ibu mengurus data kependudukan terbaru, kemudian sudah mendapatkan akte perkawinan, Bapak Ibu segera laporkan. Biar di bulan berikutnya setelah pelaporan itu, tunjangan pasangannya, ya tunjangan istrinya bisa didapatkan. Oke, demikian informasi ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.